Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat P2K3. Di sini seperti biasa diampu oleh Mbak Ibu Ratih Hafsarah dan juga saya sendiri. Nah, ini adalah pengawasan K3. Pengawasan K3 itu dalam bab 4 pasal 6 itu paling tinggi itu di Menaker, Menteri Tenaga Kerja. Kemudian di bawahnya ada direktur, kemudian ada pengawasan dari dinas, dari ahli K3, panitia banding, dokter perusahaan, dan juga P2K3. Nanti pada pertemuan ini kita akan fokus pada P2K3 yang ada di perusahaan. Nah, kewajiban dari P2K3 tadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu secara formal yang pertama memeriksa kesehatan badan dan kondisi mental, kemampuan fisik tenaga kerja yang baru. Kemudian mempunyai kewajiban juga dalam pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi setiap 6 bulan itu biasanya kondisi kesehatan pekerja itu dicek, ya, dicek. Kemudian jika ada tanda-tanda yang membahayakan atau dia sakit, maka akan ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian kewajiban pengurus K3 itu juga menunjukkan dan juga menjelaskan tentang sumber bahaya di dalam perusahaan tersebut. Sumber bahayanya apa aja, kemudian alat pengaman dan juga APD-nya apa, dan kemudian cara dan kerja sikap kerja yang aman seperti apa. Nah, ini kewajiban dari pengurus K3. Kemudian pengurus ini juga mempunyai kewajiban untuk memperkerjakan tenaga kerja setelah paham. Jadi tenaga kerja yang baru ya, itu harus di training terlebih dahulu tentang bagaimana bekerja yang baik dan benar, dan setelah paham baru dia boleh dipekerjakan seperti itu. Tentunya harus didampingi dulu ya, didampingi oleh senior agar lebih menghindari kecelakaan kerja, karena tenaga kerja yang baru ini sangat rawan terjadinya kecelakaan kerja gitu. Kemudian pembinaan K3. Nah, K3 ini juga harus dibina ya, dibina. Jadi ada namanya training K3, kemudian ada namanya refresh K3 untuk mengingatkan terus bahaya-bahayanya apa aja, kemudian alat pengamannya, dan juga cara bekerja yang aman. Selanjutnya itu memenuhi dan mentaati syarat K3. Kemudian laporan kecelakaan. Jadi setiap perusahaan itu wajib melaporkan kecelakaan yang ada dalam perusahaannya. Kemudian dia juga mempunyai kewajiban untuk memasang undang-undang kesehatan kerja, dan juga dalam bentuk poster maupun spanduk seperti itu. Menyediakan APD, ya, alat pelindung diri, helm, masker, dan lain sebagainya. Kemudian membentuk P2K3. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam nanti, membentuk P2K3 ya. Dan terakhir yaitu menerapkan SMK3. Nah, sekarang pengertian dari P2K3. P2K3 adalah suatu lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan juga pekerja. Lebih simpelnya seperti ini. Jadi P2K3 adalah wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan. Jadi ada unsur pimpinan perusahaan, direktur, supervisor, manajer ya, dan juga ada unsur tenaga kerja, bisa dari buruh maupun yang bukan buruh seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari P2K3 ini apa? Yang pertama, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan. Yang kedua, mempercepat birokrasi. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pengawasan tidak langsung.
Nah, dasar hukum dari P2K3 ini ada 3 ya. Yang pertama Undang-Undang nomor 1 tahun 70, kemudian diperkuat dengan Permenaker nomor 4 garis miring tahun 1987, kemudian Permenaker nomor 2 garis miring 1992. Nah, di Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 70 pasal 10 ya, itu menyebutkan bahwa Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk P2K3 guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipatif efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang K3 dalam rangka melanjutkan usaha produksi. Jadi kalau kita melihat dari undang-undang ini, yang terlibat dalam P2K3 itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah pengusaha, yang ketiga adalah tenaga kerja itu sendiri. Jadi bisa dikatakan ini adalah apa ya, tripartit ya. Tripartit artinya ada 3 yang terlibat ya, pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. Nah, di ayat 2-nya itu susunan P2K3 ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi nanti susunan P2K3-nya diatur pada Kepmen ya. Kepmen yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, ini adalah Kepmen nomor 4 tahun 87. Isinya apa? Jadi di pasal 2 itu setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha ataupun pengurus wajib membentuk P2K3. Ini bunyi pasal 2 pada Kepmen tadi. Nah, kriteria seperti apa sih perusahaan yang wajib membentuk P2K3 gitu ya? Yang pertama, perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih. Jadi kalau sebuah perusahaan mempunyai karyawan 100 atau lebih, dia wajib membentuk P2K3. Kemudian bagaimana jika perusahaan itu nggak ada 100 orang gitu ya? Kalau dia nggak ada 100 orang tidak wajib. Tetapi kalau kurang dari 100 orang tapi tingkat bahayanya sangat besar, maka dia juga wajib membentuk P2K3 itu ya. Nah, kemudian keanggotaan P2K3. P2K3 itu terdiri dari pengusaha, tenaga kerja. Minimal itu ada ketua, sekretaris, dan juga anggota. Minimal ada itu ya. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3. Jadi sekretaris P2K3 itu adalah ahli K3. Ahli K3 adalah petugas K3 yang mempunyai surat penunjukan dari menteri gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai sertifikat ahli K3 ya, itu nanti kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita akan lebih gampang dalam bekerja di bidang K3 daripada yang belum mempunyai sertifikat tadi gitu. Karena apa? Sekretaris P2K3 itu wajib mempunyai sertifikat ahli K3 gitu ya. Seperti itu. Kemudian ketua P2K3 adalah pimpinan perusahaan di tempat tersebut. Jadi kalau ada perusahaan yang mempunyai cabangnya banyak, nah misal ya perusahaan pusatnya Jakarta, dia punya cabang di Cikarang, Bekasi, Tangerang misalkan. Nah, itu perusahaan yang sama. Apakah dia harus membentuk P2K3 1 atau 4? Itu ya. Ini kembali ke tadi undang-undang ya. Dan disebutkan adalah P2K3 itu di tempat kerja ya. Jadi kalau satu perusahaan cabangnya banyak, cabangnya 4, jadi dia juga harus membentuk P2K3 di 4 tempat tersebut gitu, nggak cuma di pusat saja. Seperti itu. Kemudian pimpinan perusahaannya, ketua P3K-nya siapa gitu ya? Ya pimpinan di perusahaan cabang tadi gitu.
seperti itu. Nah ini ya jumlah dan susunan P2K3. Jika ada tenaga kerja itu jumlah tenaga kerjanya 100 atau lebih, jumlah P2K3 itu sekurang-kurangnya 12, yaitu 6 orang dari pengusaha dan 6 dari tenaga kerja. Kalau perusahaan mempunyai tenaga kerja hanya 50 sampai dengan 100, maka sekurang-kurangnya jumlah anggotanya 6 orang, terdiri dari 3 orang mewakili pengusaha dan 3 orang mewakili pekerja. Lalu bagaimana kalau perusahaan jumlah tenaga kerjanya kurang dari 50 tapi resiko bahayanya tinggi gitu ya, mengikuti poin yang B. Jadi dia minimal 6 orang, 3 dari pengusaha, 3 dari pekerja. Ini ya. Nah, kemudian bagaimana tahapan atau prosedur pembentukan P2K3 di dalam perusahaan ya? Yang pertama, perusahaan itu harus menetapkan kebijakan K3. Jadi ada namanya kebijakan K3, itu sebuah peraturan ya tentang K3 itu ya, yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, dari sana selanjutnya perusahaan itu melakukan inventarisasi calon anggota P2K3 ya, baik dari segi pengusaha maupun dari segi pekerja. Setelah calonnya ada ya, mulai dibentuk sebuah organisasi. Jadi minimal ada ketua, sekretaris, anggota. Ketua itu dari pimpinan perusahaan, sekretaris itu ahli K3, anggota itu dari perwakilan dari pengusaha maupun pekerja ya. Kalau pengusaha biasanya nanti kalau bisa tiap departemen itu mempunyai perwakilannya masing-masing, seperti itu. Nah, setelah pimpinan berhasil menyusun P2K3, maka dilakukan pembentukan secara resmi oleh pimpinan perusahaan. Dilantik lah seperti ya. Nah, setelah dilantik baru disahkan oleh dinas tenaga kerja setempat atau kanwil ya, kanwil setempat. Maka tadi kalau satu perusahaan banyak cabang, berarti di kanwil tersebut gitu. Kanwil itu kan tiap kabupaten atau kota itu punya kanwil masing-masing. Nah, sekarang manfaat P2K3 itu apa? Yang pertama, mengembangkan kerjasama bidang K3. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3. Yang ketiga, forum komunikasi dalam bidang K3. Yang keempat, menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ya, kalau nggak ada tenaga kerja, dia minimal bisa diminimalisir ya. Yang tadinya misalkan tahun kemarin ada 10 ya, sekarang 5. Tahun berikutnya dikurangin lagi gitu ya, sampai benar-benar nggak ada kecelakaan kerja. Nah, tugas pokok dari P2K3 ini apa ya? Memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha atau pengurus tempat kerja, diminta maupun tidak, seperti itu. Masih saran aja. Tugas-tugasnya apa? Menghimpun dan mengolah data K3, data kecelakaan, data potensi bahaya ya. Kemudian membantu menunjukkan dan menjelaskan faktor bahaya, faktor yang mempengaruhi efisiensi dan produksi, APD, dan cara dan sikap kerja yang benar dan aman ya. Karena dengan nihilnya kecelakaan kerja itu sebenarnya perusahaan akan semakin efisien ya. Dia nggak harus menanggung
perawatan karyawan dan lain sebagainya. Karyawan juga bisa bekerja dengan maksimal, tidak sakit. Sebenarnya sangat bagus sih seperti itu. Nah, selain itu tugas dari P2K3 tadi banyak gitu ya. Membantu pengusaha atau pengurus mengevaluasi cara kerja, tindakan korektif dan alternatif, mengembangkan sistem pengendalian bahaya, mengevaluasi penyebab kecelakaan ya, mengembangkan penyuluhan dan penelitian, pemantauan gizi dan makanan, memeriksa kelengkapan peralatan K3, pelayanan kesehatan tenaga kerja, mengembangkan lab dan interpretasi hasil, kemudian menyelenggarakan administrasi K3. Jadi tugasnya sangat banyak sekali gitu ya. Kemudian yang gak kalah penting yaitu membantu menyusun kebijakan manajemen K3 dan pedoman kerja. Nah, perannya apa sih P2K3 ini gitu ya? Peran yang terpenting adalah peran pada P2K3 di lini fungsional ya. Sekretaris P2K3 itu sangat sangat penting sekali ya perannya, karena dia akan memfollow up rekomendasi atau saran perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural. Jadi setelah P2K3 ini rapat, hasil rapat akan di follow up ke pihak perusahaan seperti itu. Nah, ini adalah tadi untuk menjalankan tugas tadi, menjalankan tugas-tugas dari K3 tadi. P2K3 ini membuat sebuah program kerja ya. Program kerja banyak banget, ada safety meeting, inventarisasi permasalahan K3, identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya, penerapan norma K3 ya, sampai pada rapat tahunan evaluasi P2K3 seperti itu. Nah, outcome-nya apa sih dari P2K3 ini ya? Yang pertama itu rekomendasi K3, yang kedua laporan. Jadi rekomendasi K3 berupa data kecelakaan kerja, kemudian kecelakaan kerja, penyebab akibatnya, kemudian cara menanggulanginya, yang seperti yang kita bahas pada tugas kemarin ya, membuat job safety analysis ya, maupun menggunakan analisis yang lain. Nah, ini adalah contoh form rekomendasi yang akan dibuat oleh ketua P2K3. Ini formnya ya. Jadi ada bahaya potensinya, kemungkinan kecelakaan, dan rekomendasi seperti apa ya. Inilah contoh laporannya, nomor, tanggal, kegiatan, keterangan, dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, salam K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.